Sekarang lagi PPKM kan coach ya. Nah ini masalah nih real banget nih. Apa namanya, terutama buat mereka yang berbisnis di mall gitu yang kena PPKM gitu kan. Kan itu benar-benar terbatasi gitu kan dengan pandemi ini dan karena PPKM begini gitu. Nah sementara kan kita omset itu butuh untuk selalu sekarang lagi PPKM kan coach ya. Nah ini masalah nih real banget nih. Apa namanya, terutama buat mereka yang berbisnis di mall gitu yang kena PPKM gitu kan. Kan itu benar-benar terbatasi gitu kan dengan pandemi ini dan karena PPKM begini gitu. Nah sementara kan kita omset itu butuh untuk selalu naik ya, minimal stabil lah gitu supaya kita bisa apa namanya menghidupkan bisnis kita gitu kan. Kira-kira apa namanya, bagaimana ya coach ya sarannya supaya omset bisa stabil, bisa meningkat bahkan gitu loh untuk mereka yang memang ke-hit langsung gitu, direct gitu dengan kondisi pandemi ini. Saran saya pertama berdoa dulu pastinya sih ya. Shirley serius banget dengerin ini, tapi emang benar berdoa dulu ya nanti. Kalau nggak mengandalkan Tuhan, kan apa mengandalkan kekuatan sendiri, benar nggak sih? Ya. Betul. Capek tapi intinya jawaban sendiri. Iya. Tapi intinya gini, saya bagi dua jawabnya secara cepat ya. Satu adalah kalau benar-benar kita lagi survival mode. Kalau satu lagi adalah kita masih punya nafas, kita masih punya cash untuk bisa hidup beberapa bulan ke depan lagi atau tahun. Jadi ada dua strategi yang berbeda. Dan strategi ini sudah Coach Yohanes bagikan 7 strategi praktisnya, udah saya bagikan sejak dari awal pandemi. Jadi saya bagikan ke klien-klien di Gratio, saya bagikan ke banyak lah ya, giving back juga saya bagikan gitu kan ya. Nah, jadi mungkin supaya singkatnya saya nggak bagikan 7-7-nya, saya pilih 4 pertama deh nanti saya bagikan. Tapi jawab dulu, kalau yang survival mode gimana Coach Yohanes? Kalau yang survival mode artinya adalah besok atau seminggu lagi nggak bisa makan gitu kan ya, atau sebulan lagi nggak bisa makan, habis. Karena kan profit is the king, iya, tapi cash is king kong, ya nggak? Jadi, iya. Jadi banyak orang berpikir profit is the king. Kita bangun bisnis cari profit. Menurut saya belum tentu benar. Karena profit belum tentu bisa bikin kita hidup. Profit itu darah, cash itu oksigen kan, benar nggak? Iya, betul. Jadi kalau kita berdarah, kita masih bisa ke rumah sakit, benar nggak? Tapi kalau kita kehabisan napas, mau jalan keluar rumah itu nggak bisa gitu. Jadi, dan kita nggak bisa beli segala sesuatu pakai profit loh, nggak bisa. Belinya pakai cash. Jadi profit is the king, cash is king kong. King kong tuh lebih gede dari raja gitu kan ya. Jadi justru cash is very important. Nah, balik lagi, kalau survival mode, tips saya buat yang lagi belajar sama-sama di sekolah kehidupan ini sama Coach Yohanes dan sama Shirley, simpelnya adalah cari bisnis yang beneran cepat bisa kasih cash. Oke? Gimana coach maksudnya? Belajar sekarang zamannya ada dropshipper, ada yang namanya reseller, ya kan? Udah, aja cari itu, nggak perlu mikir marketing strateginya apa, lalu saya bangun brand gimana. Survival kan? Percuma, kalau kita ngomong yang lain, kalau survival mode, udah itu aja dulu. Pokoknya cari produk atau jasa yang di zaman ini lagi dicari orang. Udah itu jawabannya cuma satu kalau survival mode. Gitu kan Ciel? Karena kita harus fair juga. Kita nggak bisa bilang strateginya ada 7, begini. Nah kalau survival mode kan nggak mungkin melakukan yang ini gitu kan. Gitu. Nah jadi itu dulu satu buat yang survival mode. Nah sekarang Coach Yohanes mau jawab pertanyaan Shirley adalah untuk mereka yang punya cash. Masih bisa ke belakang berapa bulan, berapa tahun apalagi gitu ya. This is what is. Ada 7 strategi yang bisa dipilih. Satu dulu. Yang pertama, I call it Kaizen your existing product or service. Kaizen. Artinya continuous improvement ya. It's Japanese term gitu kan. Kaizen. Atau bahkan lebih ekstrim lagi sedikit, you might pivot ya. Pivoting your business. Pivot lah bahasa Indonesianya gitu. Jadi you might pivot. Contoh nyatanya gimana Coach Yohanes? Ini strategi pertama ya dari 7 strategi. Contoh nyatanya apa? Salah satu klien kita, waktu pandemi hits, dia itu perusahaan garment besar.
ya, perusahaan garment. Bagus bisnisnya. And then pandemi hits. So semua PO, semua project, semuanya di hold, and then kemudian no omset dong. Nah, sama seperti yang Henry bilang, bahwa tergantung sudut pandang. Untungnya foundersnya selain punya business coach di Gratio, ya di coaching, and then kemudian brainstorming, tapi pandangannya juga positif. Wah, ini kesempatan. Dan apa yang dilakukan? Dia pivoting bisnisnya. Jadi pivot itu ibaratnya kayak kaki kita ke depan, melintir sedikit lah ke kanan, gitu. Jadi bukan loncat, bukan. Melintir sedikit aja ke kanan. Yeah. Contohnya adalah dia bikin APD waktu itu. Dari perusahaan garment, karena dia bisa bikin APD, masuk ke proyek-proyek pemerintah, proyek-proyek BUMN, proyek-proyek yang lain, bisnis omsetnya terus naik. Satu contoh, satu strategi nyata yang bisa kita lakukan kalau lagi pandemi adalah, kalau nggak Kaizen, continuous improvement your product, ya. Which is kalau tadinya mungkin dine-in, misalnya F&B, apakah bisa mungkin harusnya botol, terus kemudian we know lah, sekarang hidupnya lebih deliveries and everything. Itu kan Kaizen ya, continuous improvement. Yeah. Atau pivot, itu satu strategi. Coach Yohanes, kalau nggak bisa gimana? Saya selalu secara serius saya bilang ini, dari 7 strategi, saya jamin minimal 1 bisa dilakukan oleh bisnis apapun. Gitu sih ya. Tapi kita bagi 4 dulu ya. Iya. Iya, karena coba Sherry nanti dengerin, lihat deh. Pasti bisa dilakukan sama bisnis apapun. Yang kedua nih sekarang, kalau nggak bisa Kaizen, kalau nggak bisa pivot gitu ya, atau pivot lah bahasa Indonesianya, lakukan yang kedua. Apa strategi kedua adalah creating new business funnel. Creating new business funnel gitu kan, ya. Contohnya apa Coach Yohanes? F&B, salah satu orang yang punya F&B bisnis, baru bangun coffee shop, pandemi hits. Waduh, kafenya udah dihias, apa segala macam, interior design, semua dine-in. Wah, udah siap nih gitu ya. Pandemi hit, ya siapa yang datang gitu kan? Berarti gimana creating new business funnel? Jadi tentu kalau F&B harus masuk dong ke alam. Karena gini, kita hidup di banyak alam semesta. I believe this is not universe. It's actually multiverse. It's not universe. It's a multiverse. Jadi kita nggak bisa hidup cuma di satu universe doang, which is bisnis kita F-series kan. Nah, strategi kedua mengatakan kalau kita kena hits atau kita kena hit lah ya sama pandemi adalah bagaimana creating new business funnel. Funnelnya di mana? Misalnya Anda F&B, ya udah masuklah ke online food aggregator dong ya. GoFood, GrabFood, Shopee Food dan masih banyak lagi. Cuman pertanyaannya adalah jangan sekedar masuk. Jadi alam semesta itu kita harus jadi, paling nggak tata suryanya, kita harus jadi mataharinya. Jadi artinya kita harus mastering alam semesta tersebut. Kalau sekedar masuk mah semua orang juga bisa, tanda kutip lah ya, bayi juga bisa masuk gitu kan ya. Benar nggak sih? Jadi itu yang kedua. Mastering alam semestanya. Bagaimana supaya muncul di search engine-nya. Bagaimana kita ikut promo-promo tapi kita masih menguntungkan. Package produk kita harus di Kaizen gimana lagi supaya bisa masuk ke bisnis funnel yang kayak gini. Kayak gitu. Ya, itu strategi kedua. Strategi ketiga, kalau Coach Yohanes saya punya produk sama jasa nggak bisa di Kaizen, nggak bisa di pivot, nggak bisa di new business funnel, kemana lagi Coach? Nggak kepikiran katanya gitu kan ya. Oke. So ini salah satu strategi yang seru banget dan banyak orang nggak kepikiran. Salon kena dampak negatif dari pandemi, betul ya? Tour and travel apalagi, benar nggak sih? Yes, saya punya teman bisnisnya salon dan tour and travel, jadi bisa bayangin kan Coach gimana? Bisa bayangin. And this lady, suami istri datang ke Gratio, and then di satu kesempatan dia sempat nanya sama Coach Yohanes, dan dia bilang, Coach Yohanes, ini by the way bayangin waktu awal-awal pandemi loh ya, jangan bayangin sekarang orang udah mulai agak gitu. Ini di awal banget di mana semuanya stop. And then dia tanya pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Coach Yohanes, saya tour and travel company, Coach. Jadi di minggu pertama pandemi, 2 minggu pertama itu tim masih datang, saya masih tahu harus ngapain. Gitu ya. Begitu minggu ketiga, minggu keempat kita bingung, Coach. Saya mesti ngomong apa lagi sama tim? Mau ngelakuin apa gitu kan? And then do di strategi ketiga untuk mengatasi krisis. Saya menyebutnya pre-marketing your business. Pre-marketing your business. Apa tuh maksudnya? Saya tanya sama ibu ini, Bu,
Saya mau tanya, Ibu udah ada di semua alam semesta. Alam semesta maksudnya gimana, Coach Hanes? Bu, sekarang kan alam universe yang satu kan adalah beli jasa Ibu, lalu orang jalan-jalan tur ke Eropa, area tertentu kan? Iya, betul, Coach. Iya. Alam semesta yang itu kan nggak bisa, bener nggak? Iya, nggak bisa, Coach. Oke. Sekarang saya mau tanya, Bu, kalau gitu tim kita dan kita harus ngapain sekarang? Ini kan lagi musim dingin. Tapi tahukah Ibu musim panas nanti, which is waktu itu kita nggak tahu berapa lama kan, musim panas nanti, apa yang akan terbang tinggi luar biasa? Jawabannya adalah bisnis yang bisnis owner dan timnya kerja keras pada saat musim dingin. Itu jawabannya. Jadi maksudnya Coach Hanes, Ibu, saya mau tanya, di alam semesta gini ya Bu ya, nanti begitu musim panas, orang cari jasa pergi ke daerah spesifik yang di Europe itu Bu, dia carinya di mana ya Bu? Oh, di Google, Coach Hanes. Oke. Ibu udah muncul di halaman pertama Google. Ya belum sih. Oke. PR-nya banyak nggak, Bu? Research keywords apa? Harus gimana SEO, search engine optimization. Harus belajar SEM. Ya, bener banyak ya, bener. Oke, Coach. Itu baru satu, Bu. Alam semesta satu. Universe satu. Kan ini multiverse, ya. Ibu tahu nggak search engine terbesar kedua apa, Bu? Setelah Google? Apa ya, Coach? Bing, apa Yahoo? Bukan. Search engine kedua terbesar di dunia namanya YouTube. Wow. Waktu orang cari kata kunci tertentu tentang traveling ke Europe spesifik area, apakah video Ibu yang muncul? Wah, boro-boro Coach Hanes, videonya aja nggak ada. Oke. Kira-kira PR-nya banyak nggak, Bu, sampai situ? Saya udah lagi kepikir ini PR-nya banyak banget, Coach ya. Belum selesai loh saya. Catat dulu, engine ketiga apa? Pelan-pelan, Bu. Catat dulu. Google, YouTube. Iya, itu baru-baru search engine kedua. Search engine ketiga apa, Bu? Search engine ketiga, apa ya, Coach ya? Bu, kalau orang yang senang jalan-jalan, kemungkinan dia lebih terbuka, mindset-nya dan pikirannya. Kemungkinan sosial medianya adalah Instagram. Oh iya ya. Ibu udah menguasai alam semesta Instagram, TikTok, ya kan? Dan sebagainya. Belum ada, Coach. Kalau ada pun mungkin gambarnya brosur. Wah, gimana, Bu? Gitu kan. Itu baru satu lagi alam semesta. Terus, belum lagi pelajarin 9 langkah digital marketing strategi ala Gratio ya, Shirley ya. Itu kita bikin 9 langkah dan orang yang benar-benar ikut aja deh. Yang benar-benar gelap banget internet, ikutin aja 9 langkah itu, jadinya kita bisa kuasai. Jadi saya cerita itu singkat sama dia. Ibu bilang begini, Coach, baru nanya satu, PR-nya udah banyak banget ini, Coach ya. Pre-marketing your business. Pre-marketing your business, ya. So that's strategi ketiga yang saya bagikan. Saya janji bagi 4 dari 7 kan? Iya. Strategi yang keempat. Strategi yang keempat adalah, if you cannot kaizen your product, you cannot defeat your business, you cannot pre-marketing. Ini sih pertanyaan sih, if you cannot pre-marketing, mana sih? Gitu kan ya. You must pre-marketing your business. Maka yang keempat apa? Yang keempat saya nyebutnya very simple. Diversify your business. It's the time to diversify your business. Ada contoh nyata nggak, Coach Hanes? Banyak banget contoh nyata, Shirley. Ada orang, can you imagine this ya? Kita ceritanya ringan ya, gampang. Tapi orang ini hebat loh. Artinya tuh waktu dengar cerita tuh kita terimanya enteng gitu. Oh gitu. Enggak. Bayangin dulu. Dia seorang pemilik bisnis, sudah 10 tahun lebih bangun bisnis penyewaan alat berat, heavy equipment. Oke, bayangin ya. Dan orang ini udah makin naik, sekolah kehidupannya kaya raya, segala macam, heavy equipment. And then pandemic hit. Berhenti semua project. You know what he did? Jauh banget dari happy equipment. Dia pikir secara positif apa yang diinginin dan dimauin orang pada saat pandemi. Apa yang dicari orang pada saat pandemi. And he decided to open a business yang namanya healthy packaged food. Tapi nggak seseksi itu. Dia buka toko online di marketplace. Coba bayangin. Selama ini golf mungkin gitu kan, heavy equipment nih ya, networking sama orang-orang penting. Begitu pandemi,
Dia buka toko, karyawannya dia kasih lihat, kita buka toko. Dia cari dari China produk-produk yang healthy packaged food, dia mulai buka toko di marketplaces, and then apa yang terjadi? Sampai cat aja masih dia yang balesin di awal-awal. Wow. And you know what? Lihat ya, heavy equipment sama jualan di marketplace, packaged food gitu loh, maksudnya canned food, apa gitu ya. Jauh banget kan? Beda banget ya. Tapi dia nggak mikirin gengsi dan sebagainya. Kenapa? Jauh banget bedanya ya. Jauh banget bedanya. Iya. Jauh banget bedanya. Tapi balik lagi ke yang saya bilang di awal, semua tergantung sudut pandang. Dia nyari solusi. Bukan, ini yang saya suka, saya sering bilang ini, bukan entertain the negativity. Salah satu culture kita adalah penjelasannya, never entertain negativity. Iya. Ya, tapi benar-benar infuse positivity, gitu kan ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Dia buka. Itu baru satu cerita. Tahu nggak apa yang terjadi? 6 bulan sejak dia buka tokonya, dan dia mulai gerakin timnya untuk jalanin toko ini. Kontribusinya tahu? Sudah 20% omset dari heavy equipment-nya. Wow. 6 months loh. Ya. Jadi itu. Nah, satu contoh lagi ya, ada orang yang tadinya juga jualan garment ke Hong Kong, ke Asia segala macam, kena hit pandemi. And then dia berpikir, dia berdoa sih, dia ceritanya begini, saya doa sama Tuhan dan entah gimana Tuhan ingetin. Waktu itu memang lagi musim sepeda, ya kan? Betul ya. Kenapa kamu nggak buka toko aksesoris sepeda aja? Dia ceritanya begitu. Dia bilang jauh amat Tuhan gitu kan. Sama aku kan main garment gitu loh, produk segala. Tapi akhirnya dia buka. Beda banget. Diversify your business pada saat musim dingin. Maka pada saat musim panas, your business yang tadinya lagi mati suri, kan akan bangkit lagi dong. Iya. And suddenly you have two businesses. Ya nggak sih? Iya, benar banget. So itu empat jawaban saya share. 4 strategi yang bisa kita lakukan. Masih ada 3 lagi, tapi just conclude di 4 dulu deh, biar bisa menjawab semua gitu. Iya, lumayan makin panas ini ya, topiknya makin mendalam gitu ya, Coach ya, luar biasa. Kita memang yang tadi Coach ceritain gitu ya, waduh itu details banget dan itulah sebenarnya yang sedang kita upayakan juga sekarang ya.